يا من تحب محمدا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita diharuskan percaya bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Meskipun belum diketahui kapan akan terjadi, namun mungkin di antara kita juga ada yang bertanya kira-kira apa yang terjadi di hari kiamat nanti. Lalu bagaimana nasib manusia yang berpijak di bumi, dan ketika bumi dihancurkan, lalu di manakah manusia akan berpijak setelah hari kiamat? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagian video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Dalam sebuah ayat menyatakan bahwa bumi akan digantikan dengan bumi yang lain, begitu pula dengan langit. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yaitu pada hari kami menggulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Rupanya penggalan ayat ini menimbulkan penafsiran yang berbeda dari sejumlah ulama. Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya Jadul Masir menyebutkan secara umum dua pendapatnya mengenai penggalan ayat tersebut. Yang pertama, bahwa pergantian itu hanya pergantian sifatnya dan bukan pergantian bendanya, sehingga tidak terjadi pergantian bumi baru. Artinya bumi yang saat ini ditempati manusia tidak hilang dan tetap ada, namun pergantian yang terjadi adalah penambahan dan pengurangan dataran bumi. Yang menggunduk diratakan, yang cekung dinaikkan. Semua gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, pepohonan, lautan, semuanya dijadikan datar total. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Sholih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan pendapat ini dinilai lebih kuat oleh Imam As-Sa'di. Yang kedua, bahwa pergantian itu bentuknya adalah diganti dengan bumi yang lain, sehingga bumi yang saat ini ditempati manusia tidak bertahan, namun diganti dengan tanah yang lain. Tak berhenti sampai di situ saja, sejumlah pendapat dari jumhur ahli tafsir pun memprediksi bumi seperti apa yang nantinya akan mengganti bumi lama. Di antaranya berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda mengenai gambaran padang mahsyar. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun, artinya belum pernah ditempati oleh seseorang. Beberapa pendapat yang muncul yaitu akan diganti dengan tanah yang lain berwarna putih seperti perak, tidak ada satupun perbuatan maksiat di atasnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Amr bin Maimun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas dan juga pendapatnya Mujahid. Lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu juga berpendapat bumi akan dijadikan neraka. Tidak hanya membahas seputar pergantian bumi, langit pun juga turut diprediksi. Di antaranya langit akan dijadikan atap berbahan emas. Ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menurut pendapat Ibnul Anbari, bentuk perubahannya adalah langit itu akan berubah-ubah, terkadang menjadi seperti luluhan perak atau seperti kilapan minyak. Wallahu alam, tidak ada yang tahu pasti bagaimana nasib bumi maupun langit di hari kiamat nanti. Lalu bagaimana dengan nasib manusia, makhluk yang berpijak di bumi ketika terjadi pergantian bumi maupun langit nanti? Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Azza wa Jalla, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Di manakah manusia pada waktu itu berada, wahai Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, di atas jembatan. Dan pertanyaan seorang Yahudi, di manakah manusia di hari ketika bumi digantikan oleh selain bumi dan langit? Rasulullah SAW menjawab, mereka dalam kegelapan di sebelum jembatan. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ketika bumi dan langit diganti, manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan dan berada pada bumi baru tersebut dan yang kekal. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk setelah membangkitkan mereka dalam satu tanah terbuka di halaman depan hari kiamat dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, lagi tidak dikhitan. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi.
Quran Surat Hud ayat 107, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Ahli tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, yaitu para makhluk dari kubur mereka menuju ke hari kebangkitan dan dikumpulkan menuju tempat yang tidak luput dari Allah sedikit pun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memegang bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Dia Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah sang raja, di manakah raja-raja di bumi?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat untuk memberi keputusan. Lalu bumi bersinar dengan cahaya Allah dan semua makhluk pingsan karena pengaruh keagungan dan kebesarannya. Tetapi hal itu mungkin tidak terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Musa alaihissalam siuman terlebih dahulu sebelum semua manusia terbangun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mengutamakan aku atas Musa alaihissalam. Sesungguhnya semua manusia pingsan pada hari kiamat. Aku pingsan bersama mereka. Lalu aku adalah orang pertama yang sadar atau siuman. Ternyata Musa alaihissalam bergantung dengan kuat di samping arsy. Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang pingsan lalu siuman terlebih dahulu dariku, atau Musa alaihissalam termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga di padang mahsyar kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Kematian memang sudah menjadi takdir pasti bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, tak terkecuali putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Berikut ini penggalan kisah mengenai Sayyidah Fatimah yang dimakamkan. Dikutip dari Duratun Nasihin fi Waji wal Irsyadi karya Syekh Utsman bin Hasan Al-Kaubawi, dikisahkan bahwa saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat, jenazah putri kesayangan Rasulullah SAW dibawa oleh 4 orang-orang soleh. Di antaranya suaminya sendiri, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, lalu sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika, jenazah Sayyidah Fatimah tiba di samping liang kubur dan siap dikebumikan. Abu Dzar Al-Ghifari langsung berkata kepada liang kubur yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Sayyidah Fatimah, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Ucap Abu Dzar Al-Ghifari. Tanpa panjang lebar, Abu Dzar Al-Ghifari pun melanjutkan ucapannya. "Ini adalah jenazah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Dzar. Tidak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidah Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh, maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Tentunya kisah ini mengajarkan kita bahwa yang akan menyelamatkan seseorang di alam kubur dan akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan karena amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Cerita tersebut kian menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang harus diucapkan ketika berziarah ke kubur. Rasul pun berkata, "Ucapkanlah assalamualaikum wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang yang telah meninggal dan yang masih hidup, dan insya Allah kami akan menyusul kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memberi salam kepada penghuni kubur, dan beliau tidak menyebutkan apakah mereka mendengar salam itu atau tidak. Kemudian ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seseorang yang melewati kuburan saudaranya sesama mukmin yang dia kenal di dunia, lalu dia memberi salam, maka saudaranya akan menjawab salamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istizkar.
dari jalur Ubaid bin Muhammad, dari Fatimah binti Rayyan, dari Robi bin Sulaiman, dari Bishr bin Bukhair, dari Al-Ausa, dari Ato, dari Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abbas. Sejumlah ulama pernah menegaskan bahwa mayit bisa mengetahui orang yang dia kenal ketika menziarahinya. Seperti Ibnu Katsir pernah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada umatnya ketika mereka memberi salam kepada penghuni kubur agar disampaikan seperti menyampaikan kepada orang yang ada di depannya. Assalamualaikum wahai penghuni kampung kaum mukminin. Sementara panggilan semacam ini hanya bisa diarahkan kepada orang yang bisa mendengar dan berakal. Andai bukan seperti ini panggilannya, tentu statusnya seperti memanggil sosok yang tidak ada atau benda mati. Dan para ulama salaf sepakat hal ini. Terdapat banyak riwayat dari mereka bahwa mayit mengetahui orang hidup yang menziarahinya dan merasa senang dengannya. Tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menganjurkan untuk memberi salam saat berziarah, bukan menyuruh untuk berdoa ataupun memohon kepada ruh orang yang soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci orang yang melakukan hal musyrik itu. Allah berfirman, Tuhan-Tuhan yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Itu semua benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Quran Surat An-Nahl ayat 20-21. Bukannya memohon doa, saat berziarah justru kita diwajibkan untuk mendoakan bagi orang yang telah terkubur, mengingat orang yang sudah mati tidak bisa lagi melakukan amalan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.